Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Mei 2025 ya. Kondisi market kita berada di hari Jumat, di mana kemarin kita dapat data yang sangat penting. Penting, banyak dinantikan, banyak yang menunggu. Ternyata Jerome Powell-nya nggak terlalu dovish ya. Bisa dibilang mereka bersifat atau bersikap tenang, tidak mau terburu-buru dalam hal mengambil keputusan meskipun dari data inflasi sudah banyak yang mengalami penurunan dari CPI dan juga data PPI kemarin. Jadi sedikit kita review data yang kita temukan kemarin. Inggris kemarin rilis data GDP di mana hasilnya adalah tren penurunan dari GDP dari Inggris secara year on year dari 1,5 menjadi 1,3. Ini di atas ekspektasi. Kemudian juga dari manufacturer-nya di sana juga kurang lebih ada plus minus ya. Sementara itu data dari Uni Eropa GDP-nya cenderung stabil dari data sebelumnya secara year on year berada di 1,2%. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin rilis data inflasi PPI. Inflasi dari sudut pandang produsen. Kalau kita lihat dari datanya adalah tren terjadi penurunan dari inflasi di 4% menjadi 3,1% secara core PPI. Sementara data PPI-nya juga turun dari 3,4 menjadi 2,1 dari 3,4 menjadi 2,4%. Ini merupakan penurunan inflasi yang lumayan dalam, signifikan. Dan semestinya sih ini menjadi sebuah sentimen yang baik untuk market. Kemarin juga ada rilis data initial jobless claim, di mana overall masih cenderung sama seperti data di bulan sebelumnya. Itu, jadi kalau kita perhatikan dari kondisi data sih, semestinya ini positif, di mana inflasi mengalami penurunan, tingkat pengangguran masih cenderung tinggi, dan juga sebenarnya ini sudah mengarah kepada targetnya Jerome Powell. Nah, Jerome Powell kemarin speech, dan teman-teman bisa nonton langsung ya di CNBC Television. Jadi pada intinya Jerome Powell ini mereview gimana kebijakan dan juga dual mandat yang memang dipegang oleh The Fed dalam hal menstabilkan perekonomian sekaligus tetap bisa mempertahankan inflasi di posisi wajar yang biasanya sih target mereka adalah di 2%. Jadi Jerome Powell ngomong mereview ya sampai masa lalu sampai 2020 dan juga 2012 yang menurut saya datanya cukup jauh. Dan kalau kita lihat dari impact-nya, hal poin pentingnya yang dilakukan oleh The Fed adalah mereka tidak terburu-buru. Mereka melihat memang inflasi sudah mengarah ke 2%, tapi dalam kesempatan kali ini mereka masih membuka kemungkinan adanya potensi kenaikan inflasi menurut data bulan Mei, artinya yang bakalan rilis nanti di bulan Juni. Gitu. Jadi pada intinya Jerome Powell nggak mau terburu-buru mengambil keputusan meskipun data yang baru aja rilis menunjukkan inflasi sudah mengalami penurunan. Nah, sikap seperti ini, sikap steady yang seperti ini tentu saja direspon negatif oleh pasar. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari data yang akan kita temukan hari ini, akan ada rilis data GDP dari Jepang, kemudian dari Amerika Serikat akan ada data ekspor, housing, dan juga import. Kemudian juga ada Michigan Consumer Sentiment. Hari ini sih data-datanya akan menjadi penutupan penting aja untuk minggu ini ya. Karena kalau kita perhatikan dari minggu kedua di bulan Mei 2025 ini sepertinya market akan cenderung mengarah ke fase koreksi gitu. Nah, kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, saat ini probability untuk The Fed memangkas suku bunga masih cenderung jauh. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari data FOMC berikutnya akan diselenggarakan tanggal 19 Juni 2025 waktu Indonesia Barat, which is itu 4 minggu 5 hari ke depan. Dan probability The Fed untuk memangkas suku bunga hanya 10%. Sementara kemungkinan besar The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya meskipun kita lihat dari bank sentral seperti Inggris kemarin kan sudah pangkas suku bunga, kemudian
Mungkin juga Bank Sentral Eropa juga akan mengikuti jejak yang sama. Tapi The Fed ini kayaknya menunda untuk melakukan hal tersebut, teman-teman. Nah, kita baru kemungkinan besar akan mendapatkan pemangkasan suku bunga itu di bulan Juli. Jadi meskipun inflasi secara data sudah turun, PPI and CPI, namun sepertinya The Fed masih menunggu data yang selalu menjadi acuan mereka, yaitu PCE inflation. Kalau data PCE nanti positif, artinya inflasi turun, bisa jadi apa yang kita temukan hari ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ekspektasinya semoga bisa sesegera mungkin pangkas suku bunga. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan juga dari data yang memang disampaikan oleh Jerome Powell, dia mengantisipasi sebenarnya. Karena kan kemarin kita ada sedikit gejolak nih, meskipun memang kecenderungannya saat ini inflasi sudah turun dan dari Donald Trump pun sendiri sepertinya sudah nge-push ya untuk Fed, woi cepet turunin suku bunga, inflasi sudah turun, apalagi yang kalian tunggu. Kemarin kita sudah menang deal dengan Cina, di mana tarif untuk ekspor ya kan dari Amerika Serikat ke Cina itu cuma berkisaran 10%, sementara dari Cina ke Amerika Serikat tarifnya sudah menjadi 30% gitu. Jadi istilahnya si Donald Trump ini sudah menang gitu loh dengan Cina, meskipun ya cuma untuk 3 bulan ke depan aja terkait dengan tarif. Tapi Jerome Powell berusaha untuk tetap tenang, tidak terburu-buru mengambil keputusan seperti itu. Dia masih menduga bahwa inflasi kemungkinan masih bisa naik ya di bulan Mei ini gitu, mengantisipasi apa yang terjadi, mungkin euforia yang terjadi pada market. Kurang lebih seperti itu. Dan ya sikap dari The Fed ini tentu saja bikin market kecewa ya teman-teman. Saya sendiri sudah nunggu-nunggu, teman-teman juga di grup semuanya juga pada menunggu ya. Semoga Jerome Powell bisa memberikan atau ya bisa dibilang menunjukkan miracle-nya. Tapi ternyata Jerome Powell ya nggak terlalu bersemangat ya, nggak mau dovish seperti itu. Itu teman-teman. Kemudian dari update berikutnya adalah Ukraina dikabarkan potensi untuk melakukan kerjasama terkait dengan pengakuisisian Bitcoin Reserve. Tentu saja Ukraina akan mengajak beberapa hedge fund untuk membantu mereka guna untuk menyelenggarakan hal tersebut. Salah satunya yang sudah diajak berkoordinir adalah dari Binance. Kabarnya utusan Binance sudah berkunjung ke Ukraina untuk membahas terkait dengan kemungkinan Ukraina melakukan akuisisi terhadap Bitcoin. Nah, makin banyak negara yang udah mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai reserve. Kemudian dari data inflow and outflow dari produk Bitcoin Spot ETF, kemarin ada inflow 319 juta US dollar ke Bitcoin Spot. Ini merupakan sebuah berita yang bagus, di mana mulai ada akumulasi kembali pada Bitcoin setelah di hari kemarin sepertinya mengalami outflow. Begitu pula dari Ethereum Spot ETF kemarin mendapatkan inflow didominasi oleh BlackRock ya, 57 juta US dollar masuk dari BlackRock dengan total inflow sekitar 63,47 juta US dollar. Ini berita yang bagus untuk ETF. Kemudian ada rencana distribusi untuk FTX. FTX adalah exchange yang memang sempat collapse ya, gagasan dari Sam Bankman-Fried. Kalau teman-teman tahu, dia collapse, FTX collapse, dan rencananya mereka akan kembali melanjutkan distribusi sekitar 5 miliar US dollar kepada kreditur. Pendistribusian akan dilakukan di tanggal 30 Mei 2025. Ini adalah kali kedua distribusi yang dilakukan oleh FTX. Mereka akan mencairkan beberapa aset berupa Solana dan beberapa aset kripto lainnya kepada para kreditur. Wintermute dikabarkan secara resmi sudah sudah tercatat ya sebagai salah satu market maker yang ada di pasar, di mana dia secara official, secara resmi sudah mendirikan mereka punya kantor pertamanya di New York. Ya, menunjukkan keseriusan dari Wintermute sebagai salah satu market maker yang ada di market seperti itu. Jadi bisa dibilang ini market maker yang sangat berani untuk menunjukkan dirinya, karena biasanya market maker hedge fund, maksudnya bandar ya, itu rata-rata menutup diri, nggak mau
terbuka ke publik. Nah, Wintermute ini salah satu yang berani, di mana memang kalau kita perhatikan dari beberapa data on-chain, Wintermute ini sudah bisa di-track. Gitu. Salah satu hedge fund yang memang berani menunjukkan diri mereka. Lalu ada beberapa katalis pendorong untuk kenaikan Ethereum bisa rally di tahun 2025. Ini dari koin investasi. Yang pertama adalah upgrade Spectra bisa dorong permintaan Ethereum. Ya, mereka sudah melakukan yang namanya balancing antara layer 1 dan layer 2 sehingga Ethereum bisa lebih apa ya istilahnya, bisa lebih kayak berimbang lah, bisa lebih bersaing seperti itu ya, secara gas fee, secara keamanan transaksi dan juga kecepatan transaksi dibandingkan dengan layer kedua yang memang sudah sangat mengungguli sebelumnya di periode 2023 kemarin. Gitu. Jadi bisa dibilang Ethereum ini memang sudah melihat adanya celah di layer 1 mereka sehingga mereka juga harus melakukan upgrade. Sehingga bisa dibilang meminimalisir gap antara layer 1 dan layer 2. Kalau kita lihat dari berita yang lain, Ethereum Spot ETF juga sudah mulai masuk ya, institusi sudah mulai melakukan akumulasi sehingga ini bisa berpotensi mendorong juga peningkatan dari jumlah Ethereum holder ke depannya sehingga bisa mendongkrak tren kenaikan. Kemudian kombinasi teknologi AI and smart contract. Kalau kita perhatikan dari kondisi sekarang, Ethereum ini cukup apa ya, bisa dibilang sudah cukup akan tersaingi dengan banyak proyek-proyek lain, layer 1 lain, kayak Solana, kayak Sui, kemudian juga beberapa protokol layer 1 juga sudah berusaha untuk mengungguli performance dari Ethereum saat ini. Dan Ethereum tentu saja akan melakukan ekspansi, ya. Mereka tidak akan diam-diam aja, mereka akan terus melakukan inovasi supaya proyek ini bisa tetap relevan sampai ke depannya. Jadi ini sebenarnya usaha yang baik dari internal dari Ethereum supaya bisa tetap istilahnya bersaing dan juga tetap relevan di pasar. Lalu ini beberapa update berita yang berhasil didapatkan oleh Donald Trump. Donald Trump menyelesaikan kunjungannya ke Uni Emirat Arab. Ada beberapa investasi yang mereka sempat dapatkan. Salah satunya adalah oleh apa namanya? Oleh Sheikh Mohammed ya, yaitu dari Arab teman-teman, di mana dia mendapatkan investasi sampai dengan 1,4 triliun, di mana investasinya ini bertujuan untuk apa namanya mendukung pengembangan AI kerjasama antara US dan juga Uni Emirat Arab. Jadi berita yang tentu saja menggembirakan untuk Presiden Donald Trump. Selain itu juga mereka mendapatkan investasi dari Qatar 500 miliar US dollar. Ini mereka akan invest Qatar ke Amerika Serikat selama 10 tahun. Terus Amerika Serikat juga dikabarkan mengenakan zero tarif untuk India ya. Gitu. India ke Amerika dan Amerika ke India zero tarif. Di mana perjanjian atau kerjasama antara dua negara ini bakalan terus langgeng sampai ke depannya di tengah konflik antara India dan juga Pakistan, India dengan Cina. Lalu berita datang dari, ya itu sih, ini berita yang kemarin teman-teman terkait dengan tarif yang teman-teman kita sudah sama-sama tahu di mana tarif dari Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan ke Cina yaitu sebesar 145% sudah turun menjadi 30%, sementara dari Cina ke US dari 125 ke 10%. Jadi ini sebenarnya sebuah berita yang bagus selama 90 hari ke depan. Itu kita akan lihat gimana performance dari Bitcoin. Harusnya sih Bitcoin nggak lebay ya. Meskipun kita tahu Jerome Powell tidak dovish secara langsung, tapi kalau kita melihat dari data sebenarnya inflasi sudah turun dan semestinya di posisi sekarang manfaatkan kondisi untuk melakukan akumulasi meskipun ada kemungkinan pergerakan Bitcoin ini turun kecil-kecilan. Tapi kalau dari saya sendiri melihat ini sebuah optimisme. Data itu bisa jadi adalah hal yang paling penting saat ini. Kalau kita perhatikan dari data sudah mendukung sebenarnya secara inflasi turun kemarin. Lalu dari Bitcoin dominance agak sedikit mengungguli Bitcoin setelah fase kenaikan yang terjadi selama 2 hari terakhir. Bitcoin dominance sudah mulai naik dan kenaikannya juga lumayan 2,5%, sehingga ini menekan beberapa altcoin untuk mulai atau kembali melanjutkan fase koreksinya. Gitu. Untuk posisi jangka pendek
emas ada sedikit kenaikan. Emas hati-hati ya, udah ada potensial double top. Nampaknya dari penurunan inflasi dengan sikap dari The Fed yang mempertahankan suku bunga, ini nampaknya membuat emas mengalami tren kenaikan karena dikhawatirkan fase resesi akan terjadi. Bayangin inflasi udah turun, daya beli masyarakat dilihat dari GDP, kemudian data ekspor import udah turun. Tapi bank sentralnya nggak mau pangkas suku bunga. Otomatis kan ini meningkatkan potensi resesi ya terjadi pada masyarakat gitu. Nah, itulah kenapa emas kembali mengalami kenaikan. Tapi kayaknya ini udah mulai masuk ke fase-fase koreksi ke depan. Jadi jangan terlalu FOMO di emas. Mungkin bisa tunggu aja sampai emasnya koreksi gitu bagi teman-teman yang memang planning untuk invest. Sementara itu kemarin S&P 500 justru positif, naik sekitar 0,41% dan ya bisa dibilang sudah positif kembali. Sementara dari Bitcoin-nya kemarin agak lebay ya, Bitcoin sempat turun di saat-saat Jerome Powell speak ya, Bitcoin turun ke kisaran 101 dan sekarang udah kembali naik ke 103, 103.400. Altcoin mayoritas koreksi di posisi sekarang, terutama untuk small cap udah rata-rata penurunan sampai 5% something gitu. Total Tree teman-teman minta dibahas. Secara market cap turun teman-teman, jadi bisa dibilang saat ini kondisi market akan cenderung korektif. Korektif bukan berarti turun dalam ya. Banyak yang juga mempelopori, ayo short market. Hati-hati teman-teman. Di kondisi seperti sekarang ini, market dalam tren yang naik secara structure, kalau kalian perhatikan sejak 9 April kemarin, ini structure-nya udah mulai bullish. Kalaupun dia koreksi mungkin akan terbatas. Jadi kalau ada yang menggaungkan untuk short market, itu mereka udah punya planning sebenarnya. Sudah punya planning, mereka punya target profit mereka sendiri kalau short. Dan kalau dari saya sih, kalau teman-teman mau short market ya planningkan dulu juga ya gimana rencana kalian. Karena kalau aku perhatikan di sini sih sebenarnya ada potensi marketnya koreksi, tapi koreksi yang terjadi kemungkinan nggak akan dump yang parah banget, sehingga mungkin yang short market juga nggak akan terlalu maksimal untuk dapetin cuan gitu. Dari saya sih manfaatkan untuk koreksi kali ini untuk akumulasi. Itu dari saya di tayang ber-4 jam. Overall pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah broadening wedge. Overall ini masih sangat bagus. Volume smart money terus mengalami fase koreksi dengan volume perdagangan yang cenderung meningkat. Ya, Bitcoin dominance akan menjadi penentu kepada nasib altcoin. Kalau Bitcoinnya koreksi, Bitcoin dominance naik, siap-siap altcoin mungkin akan kebanyakan rontok gitu. Jadi dari saya sih melihat ya beberapa aset kayak Chainlink ini udah ada kemungkinan koreksi akan terjadi menuju target koreksinya ke kisaran 14,8 dolar. Kemudian SWIFT protokol juga menunjukkan indikasi pelemahan di mana bearish divergence sudah tercipta ya. Siap-siap untuk koreksi. Kemudian BNB yang juga sementara ini masih strong, masih aman-aman aja. Kemudian dari Dogecoin dan juga meme token yang lain juga menunjukkan indikasi penurunan pada smart money-nya. Jadi istilahnya secara jangka pendek, mungkin beberapa minggu ke depan, ya market masih akan cenderung lesu seperti ini. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang long term holder, karena posisi saat ini adalah posisi yang cukup interesting kalau menurut saya untuk akuisisi kembali. Gitu. Dilihat dari pergerakan sih itu aja ya, nggak terlalu gimana-gimana juga untuk market. Tetap stay calm, perhatikan market secara makronya supaya teman-teman bisa tahu kemana arah kedepannya dari Bitcoin dan kawan-kawan. Itu aja sih teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Oh iya, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram bisa langsung join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ada juga event dari toko kripto. Teman-teman, toko kripto lagi ngadain cashback kalau teman-teman deposit Rp25.000 saja. Ya, depositnya bisa ke jaringan apapun dan dapetin cashback sampai Rp25.000 untuk token Fartcoin saja. Gitu. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk daftar toko kripto. Akhir kata saya Andre, makasih.